Hai, ketemu lagi dengan saya Kak Tika di channel ini. Apa kabar teman-teman semua yang selalu menonton video-video di channel ini? Para membership, terima kasih sudah join. Dan teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap berenergi positif. Kali ini saya akan bacakan energi 12 zodiak di bulan Oktober, dan ini saya post di pertengahan Oktober karena ini dampaknya cukup serius di dalam kehidupan manusia. Karena di akhir Oktober ada 3 planet penting yang akan direction. Yang pertama Merkuri, yang tadinya retrograde. Tonton bacaan energi Merkuri retrograde yang sudah saya post ya. Dan di tanggal 19 Oktober Merkuri akan reinvention di Libra, dimana sebelumnya Merkuri retrograde di Virgo. Oke. Kemudian Saturnus dan Jupiter yang tadinya retrograde di Capricorn, ini Saturnus di tanggal 10 Oktober akan direction kembali di Aquarius. Begitu juga dengan Jupiter yang akan direction di Aquarius. Jadi untuk kamu yang zodiaknya Libra, Aquarius, dan tidak menutup untuk semua zodiak lainnya, karena sekali lagi saya katakan, kalau ascendant kamu Aries, perhatikan untuk Aquarius kamu di houses keberapa. Kalau ascendant kamu Taurus, perhatikan Aquarius dan Libra di houses keberapa. Maka disitulah pengaruh dari Saturnus dan Jupiter yang akan direction. Misalnya, ascendant kamu di Aries, Aquarius adalah zodiak ke-11 di houses ke-11 kamu. Artinya ini ada kaitannya dengan status sosial kamu, bagaimana kamu bersosialisasi, terhubung dengan publik. Saturnus dan Jupiter pengaruhnya sangat besar di aspek kehidupan kamu, di sosial dan publik. Bagaimana pandangan mata umum terhadap kamu, apa yang harus kamu tunjukkan di hadapan publik dan lingkup sosial kamu. Kemudian Merkuri reinvention di Libra. Kalau ascendant kamu Aries, maka Libra di houses ke-7. Ini artinya ada kaitan dengan asmara, cinta, relationship, pernikahan, dan percintaan. Oke? Juga pasangan hidup. Ini saya akan baca energinya secara umum ya teman-teman. Tetap aja bacaannya general. Kalau cocok, kamu tidak perlu lagi personal reading. Tapi kalau kamu ngerasa ngegantung dan butuh advice tambahan, silahkan personal reading berbayar, hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sekali lagi saya ingatkan, video ini untuk teman-teman yang menyukai spiritual, prekognisi, astrologi, dan juga kartu tarot. Yang tidak menyukainya, silahkan kamu ke channel YouTube yang menyajikan tontonan sesuai dengan yang kamu inginkan. Jika teman-teman di sini membutuhkan bacaan kartu tarot tambahan, silahkan tonton juga video di channel YouTube kartu tarot lainnya. Ambil sisi positif setiap kamu menonton bacaan kartu tarot. Oke, let's move to the deck. Oke, bagaimana energi Saturnus dan Jupiter yang direction, kemudian Merkuri reinvention bagi kaum Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising. Ini tetap aja general ya teman-teman, jadi tidak akan sepenuhnya cocok. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kamu dalam mengetahui keadaan dan situasi kehidupan kamu. Oke. Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising. Ini bacaan sangat general. Saya juga akan baca energi cintanya nanti ya. Dan ini berlaku jangka waktu panjang ke depan ya, bisa 5 tahun ke depan. Oke. Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising.
Satu kartu di sini ada Page of Pentacles, fokus ya. Kemudian di sini ada Page of Wands, melintang. Ada Page of Pentacles, opportunity. Kemudian ada Ace of Swords, Two of Swords, Five of Wands, Five of Pentacles, The Hermit, Sagittarius. Wow, The Lover Sagittarius. Kemudian di sini ada Six of Cups. Oke. Di bottom of the deck-nya ada Age of Cups, change. Penyembuhan ya. Oke, Sagittarius, Jupiter dan Saturnus ketika retrograde 3 bulan sebelumnya. Juga ada Merkuri yang retrograde di 27-29 September sampai 18 Oktober. Di sini ada Ace of Swords. Ada yang mengganggu pikiran kamu di sini. Oke. Dan 1 2 3 4 1 2. Ini masalah keuangan bisa saja. Oke, kepikiran di sini masalah keuangan yang bisa saja keuangan ini terkait dengan keluarga ya. Atau di sini ada sebagian ya Sagittarius yang melakukan operasi plastik atau perbaikan untuk wajah, atau di sini untuk perobatan, bisa saja di sini operasi ya. Operasi dari bagian wajah, bisa saja di sini bagian mulut ya, gigi misalnya, gusi, atau di sini ya apa saja di sini memang intinya sih untuk pengobatan atau untuk membuat penampilan lebih menarik. Jadi sikapi secara positif ya untuk sebagian Scorpio. Atau kamu di sini nyetak kacamata ya, bisa aja di sini di 3 bulan sebelumnya. Karena saya rasakan di sini kamu fokus terhadap diri kamu dan terkait dengan sumber pendapatan kamu. Jadi kamu ngerasa oke, kamu sudah memiliki sumber pendapatan dan untuk apa nih uangnya? Sehingga kamu akan mempergunakan sumber pendapatan kamu di sini untuk hal-hal yang terkait dengan kreativitas diri kamu. Ini juga ada kaitan dengan pendidikan kamu, mungkin karir kamu di sini ingin kamu naikkan ya. Oke. Dan untuk makanan-makanan enak ya. Mungkin juga kamu di sini membeli mobil baru, motor baru ya. Karena ada kaitannya juga dengan benda bergerak di sini. Dan ya, Ace of Swords ya, ini karena ide, kepikiran kamu untuk itu. Oke. Nah, apapun yang sudah kamu lakukan di 3 bulan sebelumnya, seperti apa yang saya katakan tadi, maka ke depannya dalam jangka waktu panjang 4 tahun ke depan, Saturnus adalah Lord of Karma. Saturnus akan meminta kamu atau memberikan kamu energi penekanan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu pilih, kamu ambil dan kamu tanggung jawabi ya. Misal nih, kamu milih di masa sebelumnya memutuskan untuk beli mobil. Tentu saja 4 tahun ke depan kamu di sini harus memperhatikan itu pajak mobilnya, kemudian hal-hal yang terkait perawatan dan perbaikan. Oke. Nah, kalau kamu di masa sebelumnya di sini ketika Jupiter dan Saturnus retrograde, kamu menjalin hubungan dengan seseorang, menerima seseorang dalam kehidupan kamu, maka kedepannya di sini kamu harus bisa mempertahankan hubungan itu. Age of Pentacles, kerja keras ya, PR untuk kamu Sagittarius. Jadi nggak bisa kamu jalanin suka-suka kamu aja, enggak. Di sana ada tanggung jawab, ada kewajiban yang melekat seterusnya ya. Jika kamu di sini bertanggung jawab, maka Jupiter akan memfasilitasi kamu dengan peluang, rezeki. Jangan khawatir, oke? Dan jangan overthinking. Misalnya nih, kamu overthinking ketika kamu investasi ke bisnis untuk menjalani atau membuat suatu bisnis. Kemudian kamu kayak ngerasa takut bahwa bisnis kamu nantinya nggak berkembang, bahwa nanti kamu nggak punya customer, bahwa kamu nanti nggak punya klien. Hey, jangan pikirkan itu, karena apapun yang kamu mulai ketika Saturnus dan Jupiter retrograde, maka kedepannya kamu hanya perlu untuk menjalaninya. Kamu hanya perlu bertanggung jawab. Oke. Dengan di sini opportunity ya, akan ada peluang-peluang yang datang untuk kamu.
Tapi peluang-peluang ini ada kaitannya dengan apa yang sudah kamu ambil di sini, apa yang sudah kamu genggam. Oke. Misalnya kamu di sini akan ada aja rezeki, tapi rezekinya untuk apa? Untuk membenahi apapun yang saat ini memang sedang kamu pertahanin atau sedang kamu perjuangin untuk PR-PR kamu ini. Gitu ya. Di sini ada Page of Wands yang melintang creativity ya. Sepertinya kamu di sini mandek banget, nggak bisa kreatif ya, karena kamu fokus banget terhadap pekerjaan kamu sehingga mungkin kamu akan mengesampingkan hobi kamu. Yang tadinya mungkin di masa Merkuri retrograde kamu kayak mengulang kembali hobi kamu yang bersepeda misalnya atau lari pagi misalnya. Nah, periode ini itu bisa saja terhenti ya. Atau apa saja hobi kamu yang terkait dengan kreativitas kamu. Ini terhenti ya. Karena kamu cukup sibuk dan kayaknya itu harus kamu asingkan dulu atau kamu gantungkan dulu yang nanti suatu saat bisa kamu lanjutkan kembali, atau ya sangat sedikit waktu kamu jika kamu di sini untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kreativitas dan hobi kamu. Oke, jadi gantikan itu dengan hobi lain yang lebih praktis. Oke. Ya, misalnya kamu udah beli sepeda ya, saking senengnya ketika Merkuri retrograde kamu pengen naik sepeda. Nah, sepeda itu harus kamu gantung kembali, harus kamu simpan kembali di sini. Itu contohnya, oke. Dan Sagittarius, Jupiter return dan Saturnus yang direction ini akan membawa seseorang dari masa lalu datang kembali dalam kehidupan kamu. So, ya. Di sini ada kaitannya dengan cinta. Ada kaitannya dengan kebersamaan, soulmates ya. Dengan kartu Five of Pentacles, kamu sebenarnya sangat membutuhkan orang ini, sangat menginginkan orang ini, tetapi di masa sebelumnya mungkin kamu di sini lebih mengejar pencapaian kamu dari sisi statusnya kamu, apakah ini pendidikan, karir ya, ataukah jabatan. Tetapi pada periode ini, oke, saya rasakan di sini kamu harus bertanggung jawab dengan perasaan kamu sendiri. Ada hal-hal yang memang harus kamu luapkan, karena apapun yang sudah kamu mulai di masa sebelumnya ini harus kamu selesaikan. Kalau memang kamu masih sayang sama seseorang, maka sayang ini harus kamu selesaikan, Sagittarius. Oke? Ya, bisa saja di sini orang itu hadir dalam kehidupan kamu memang karena belum ada yang selesai atau belum selesai. Kalau memang masih sayang, katakan. Kalau memang tidak sayang lagi, ya bilang. Oke, karena di sini dengan Five of Wands ya, competition ya. Kedepannya prosesi kehidupan kamu dari segala aspek akan penuh dengan kompetisi, persaingan ya. Kalaupun di sini ada seseorang dari masa lalu yang hadir dalam kehidupan kamu, maka situasinya nggak sama lagi di masa sebelumnya. Kamu bukan satu-satunya orang yang dia prioritaskan lagi di dalam kehidupan kamu, di dalam kehidupannya maksudnya. Oke. Dan begitu juga sebaliknya, kamu mungkin tidak akan memprioritaskan pasangan kamu dalam jangka 4 tahun ke depan, karena di sini kamu punya banyak hal-hal yang harus kamu selesaikan. Apakah ini jabatan baru, tanggung jawab baru, oke, penyelesaian kuliah misalnya, university, oke. Dan di sini ada Five of Wands ya, kompetisi, persaingan di dalam rekan kerja. Kalau kamu di sini bekerja dalam tim atau dalam hierarki intuisi ya, maaf institusi. Nah, sering salah nih saya ngomonginnya. Ya, maka akan ada kecemburuan sosial ya terkait dengan kamu. Karena di sini saya lihat kamu kerja keras, jadi terlihat dong apa yang kamu dapatkan dari sisi finansial, tapi nggak semuanya itu menilai dengan positif ya. Ikuti petunjuk dari batin kamu di sini, intuisi kamu. Dan mungkin terkadang kamu di sini perlu untuk merenung ya, sering-seringlah merenung 4 tahun ke depan ya di sini untuk Sagittarius, karena perenungan kamu akan mengusir overthinking kamu di sini. Karena overthinking ini ada di alam bawah sadar, ini terkait dengan kemampuan kamu sendiri. Kamu kayaknya antara mampu nggak mampu untuk menyelesaikan atau menanggung-jawabi apapun yang sudah kamu ambil di masa Saturnus dan Jupiter retrograde kemarin. Oke. Saya akan lihat lebih dalam untuk energi cinta ya, karena di sini juga ada The Lovers, bagaimana pengaruh Jupiter dan Saturnus direction, Mercury reinvention untuk cinta pada Sagittarius Sun dan Rising.
Nah, see? Past life relationship, you have known each other before. Six of Cups, saya katakan tadi, seseorang dari masa lalu akan hadir dalam kehidupan kamu. Apakah dia seseorang dari masa past life, kehidupan kamu sebelum kehidupan saat ini jika percaya dengan reinkarnasi ya, atau di sini seseorang yang pernah terhubung dengan kamu di kehidupan kamu 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, ya itu bisa saja siapa saja ya. Oke, itu untuk yang single tentunya, dan tidak menutup kemungkinan untuk kamu yang sudah memiliki pasangan. Jadi waspadalah, orang ini bisa saja akan mengganggu keharmonisan kamu dengan pasangan kamu, oke? Dan kalau memang kamu di sini ngerasa itu tidak terjadi, artinya di sini kamu dengan pasangan kamu adalah pasangan yang memang dipertemukan untuk menyelesaikan karma di kehidupan saat ini. Ada kemungkinan kamu akan balikan dengan pasangan kamu, yang apabila di sini koneksinya kamu masih ingin dia kembali dan dia juga, maka di sini akan ada peluang untuk kamu rekonsiliasi di sini ya. Oke, untuk yang single kamu akan ketemu dengan seseorang yang ada kaitannya dengan past life. Oke. Saya lihat saran untuk Sagittarius. Envy, I am the same as everybody but with different challenges. Oke, kecemburuan ya. Jadi tetaplah humble. Jangan pernah membanding-bandingkan apa yang sudah kamu dapatkan dan orang lain dapatkan. Jangan pernah juga cemburu terhadap seseorang yang masih kamu harapkan tapi dia sudah memiliki yang lain atau kamu tidak menjadi prioritasnya. Karena apapun yang kamu rasakan saat ini, ya kamu harus pahami bahwa kamu dan mereka itu adalah sama, hanya saja situasinya yang berbeda. Oke? Setiap cobaan di dalam kehidupan kamu sebenarnya sama beratnya dengan cobaan di kehidupan manusia lainnya, hanya saja situasinya yang berbeda. Oke? Jadi ini sarannya untuk kamu Sagittarius, semoga ini bermanfaat untuk kamu ke depannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, terutama untuk para membership. Jika teman-teman yang lain ingin menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik, silahkan join membership seperti teman-teman yang lain sudah join ya. Linknya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam, bye.